banyak persoalan, ya. Tetapi kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki tujuan yang sangat baik dalam hidup saya dan saudara. Dan saya percaya tujuan itu adalah kehidupan kekal, ya. Nah, untuk kita memperoleh satu kehidupan yang kekal, ya, ada banyak tantangan yang harus kita lewati, ada banyak kegagalan yang harus kita lalui. Tetapi bukan berarti kegagalan akhir dari segala keadaan, ya. Bagi saya kegagalan merupakan satu jalan untuk saya bangkit lagi, ya, meraih kemenangan, ya. Orang kalau sudah gagal, ya, terus dia putus asa, ya, sulit untuk bangkit, ya. Dan orang yang mengalami kegagalan dan tidak bangkit, ya, saya pastikan kehidupannya akan suram, ya. Berbeda dengan orang yang gagal, dia bangkit, saya percaya dia akan mengalami satu kesuksesan. Amin. Saya berikan contoh satu pengusaha, ya, orang yang membuka sebuah usaha, ya, terus dalam usahanya tersebut dia gagal, dia tidak bangkit, ya. Saya gambarkan sebuah, ya, tempat jualan lah, ya, atau sebuah konter lah, konter HP atau konter apa, ya. Dia gagal untuk bisa meraih apa yang diharapkan, ya. Akhirnya konternya tersebut dia begitu saja ditutup, tidak dibuka-buka, ya. Padahal ada isinya di dalam. Karena apa? Karena tidak mau bangkit, ya. Tidak mau bangkit dari kegagalan, ya. Tetapi kalau orang yang mau bangkit dari kegagalan, meskipun isinya di dalam itu, ya, kurang mungkin 4 buah HP atau aksesorisnya, dia pasti tetap buka karena dia percaya bahwa hasil ini akan naik, ya. Nah, Tuhan mau hidup saya dan saudara demikian, ya. Engkau menuruti firman dan engkau tidak menyangkal aku. Jadi Yesus tahu bahwa kita manusia punya keterbatasan, ya, punya kelemahan, ya. Nah, siapa di dunia ini tidak ada persoalan, tidak ada tantangan, ya. Siapa yang sudah merasa kuat? Tidak ada seorang pun. Dari zaman Adam sampai hari ini tidak ada satu manusia yang kuat. Simpson saja dia kuat, tumbang, mati. Karena apa? Karena tidak menuruti firman, ya. Tuhan tahu kita lemah, ya. Nah, Tuhan mau kehidupan kita, dikatakan ayat yang selanjutnya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku, ya. Nah, ketika kita dalam persoalan, ketika kita dalam pergumulan, dalam masalah, ya, dan kita menuruti firman Allah, ya, dan tidak menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara, sebagai Allah di atas segala Allah, maka Dia akan membuka pintu, membuka jalan, memberikan jalan keluar. Nah, ketika Yesus memberikan jalan keluar, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup jalan tersebut. Amin. Ini yang akan kita sebagai orang percaya. Orang yang kekuatannya tidak seberapa, ya, orang yang kekuatannya lemah, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan, ya, dia mengandalkan Yesus, ya, berarti dia sudah serahkan sepenuhnya kehidupannya 100% pada Tuhan, ya. Dia tidak memakai kekuatan manusia. Di sini saya akan bagikan ada 2 syarat untuk agar supaya pintu-pintu mujizat ini, pintu kemurahan ini diterima sebagai orang percaya, ya.
Yang pertama yaitu taat terhadap firman Allah. Ya. Coba sekali lagi kita baca di dalam kitab yang sama, yaitu kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8 saja. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya. Ayat yang ke-7 jawabannya. Ya, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Ya. Jadi ketika kita melakukan firman Allah, kita taat terhadap firman Allah, pintu-pintu mujizat itu, pintu kemurahan itu akan dibukakan, dan tidak ada seorang pun yang sanggup, yang mampu menutup pintu yang sudah Tuhan buka. Ya. Jalan yang sudah Tuhan buka, kemurahan yang sudah Tuhan buka untuk saya dan saudara. Ya. Di sini saya akan berikan ada 2 contoh, ya, di dalam Alkitab yang taat terhadap firman Allah dan mengalami pintu mujizat. Ya, yang pertama yaitu seorang jenderal yang bernama Naaman. Ya, jenderal, saudara sudah pernah mungkin dengar cerita ini, ya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ya. Dia adalah seorang tentara, ya, seorang jenderal, pemimpin prajurit, ya. Tetapi ketika dia membuka jubahnya, ternyata dia adalah tentara yang penyakit kusta. Ya. Tentara penyakit kusta. Dan ketika itu dia pernah membawa seorang perempuan, ya, yang dijadikan pembantu istrinya atau dijadikan budak di tempat mereka di kerajaan Aram, ya, yang berasal dari bangsa Israel, ya, seorang perempuan. Nah, perempuan ini memberitahukan kepada sang jenderal, ya, kepada Naaman, bahwa ada seorang nabi yang berasal dari Israel yang bisa menyembuhkan penyakitnya tersebut. Ya. Dan ini dia sampaikan kepada raja. Dia sampaikan kepada raja bahwa ada seorang yang berasal dari bangsa Israel, dari orang Israel, yang bisa menyembuhkan penyakit saya ini. Nah, raja menulis surat, kirim ke raja Israel. Ya. Dia kirim ke raja Israel agar supaya raja Israel bisa menyembuhkan penyakitnya Naaman atau kustanya Naaman. Sambutan raja apa? Dia pikir ini Aram ini, bangsa Aram ini ingin lawan lagi mereka, ingin berperang lagi dengan mereka. Ya, tetapi untung saja seorang nabi langsung mendengar peristiwa tersebut, yaitu Nabi Elisa. Ya, dia dengar dengan keadaan tersebut dan akhirnya dia sampaikan kepada raja untuk agar supaya mengizinkan Naaman untuk datang kepada dia, ya, agar supaya bisa mendapat kesembuhan. Naaman datang dengan berapa prajurit, ya, dengan mereka punya pasukan berkuda, dengan kereta mereka datang ke rumahnya Elisa. Tapi apa yang Elisa perbuat? Ya, dia tidak keluar menjumpai Naaman. Ya, dia hanya suruh dia punya bujang, dia punya tukang suruh. Kalau orang Melayu bilang tukang suruh. Ya, bujangnya ini keluar menyampaikan apa yang disampaikan oleh Elisa. Ya, dia sampaikan kepada Elisa, ya, kamu harus mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ya. Ya. Untuk agar supaya dia bisa menyembuhkan penyakitnya tersebut. Ya. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Dia panas hati
Coba saudara baca ayat yang ke-12. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Seorang raja, bukan seorang raja, saya seorang panglima besar. Ya. Kenapa saya diperlakukan begini?